Film dimulai satu keluarga yang tengah berada di dalam pesawat menuju tempat wisata terkenal yaitu di Khao Lak, Thailand. Henry dan keluarganya sangat bahagia dapat bermalam Natal di sebuah resort yang baru saja dibuka oleh pemerintah setempat bersama istrinya yang bernama Maria, anak pertama bernama Lucas, anak kedua bernama Thomas, dan anak ketiga bernama Simon. What did I do? I didn't do anything. It's all right. Just sit down and stop. Lucas. What? You know Who he takes after. Tibalah mereka di lokasi yang ternyata sangat indah melebihi ekspektasi. Seorang pemandu resort menjelaskan bahwa tempat ini sangat cocok untuk berliburan bersama keluarga, apalagi ini adalah malam Natal. Sebenarnya mereka memesan penginapan lantai 3 yang cukup jauh dari pantai, namun ternyata mereka mendapatkan penginapan yang lebih menarik karena berada tepat di bibir pantai dengan pemandangan yang jauh lebih indah. Malam harinya seluruh pengunjung resort ini berkumpul menikmati malam Natal dengan berpesta ria. Di pagi harinya mereka bersiap untuk menikmati keindahan pantai. Mereka berkeliling seharian dan berenang, bermain pasir di tepi pantai. Di hari ketiga, semua orang di sana tengah bermain, termasuk Henry dan keluarganya. Suasana hari itu sangat cerah yang menambah liburan semakin menyenangkan. Namun tiba-tiba suasana berubah berbeda. Maria merasakan hembusan angin yang tidak wajar dan firasatnya merasakan ada hal yang aneh. Hingga angin semakin terasa oleh semua orang yang ada di sana. Suara burung berterbangan dan hempasan angin yang semakin kuat, ditambah suara gemuruh yang mendekat, dan inilah yang terjadi. Ternyata tsunami besar baru saja menerjang dengan sangat dahsyat hingga meluluh lantakkan semua yang ada di sana. Maria yang masih bisa bertahan di pohon kelapa sangat histeris. Bisa kita lihat betapa mengerikannya bencana itu terjadi. Di tengah suasana yang mencekam, dia melihat Lucas yang terseret arus deras dan sontak mencoba menyelamatkan. Akhirnya mereka berdua dapat bertahan di sebuah kasur yang terbawa arus. Namun naas, kasur itu menabrak tiang listrik hingga mereka berdua kembali terpisah. grab my hand.
Di saat yang menegangkan ini tiba-tiba datang tsunami susulan yang membuat mereka semakin nelangsa. Untunglah Maria dan Lucas akhirnya kembali bertemu. Never do that to me again, Mom. I'm here. Careful, Lucas. I was a brave kid, Mom. I'm scared. Is it over? Dengan kondisi yang penuh luka, mereka mencari tempat yang aman. Maria mengalami luka parah di kakinya yang membuat semakin kewalahan untuk berjalan. You go first. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan anak kecil. Akhirnya mereka menemukan anak itu bernama Daniel dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan terpisah dari keluarganya. Okay, Daniel. Okay, come on. You'll be okay. We're gonna get you out, okay? Kemudian mereka mencoba berlindung dengan naik pohon beringin besar untuk menghindari resiko yang lebih besar. Lucas mencoba membantu ibunya naik, dia ngangkat Maria dengan penuh tenaga. Setelah beberapa jam berada di atas pohon, akhirnya mereka ditemukan dan dirawat oleh penduduk setempat. Mom, look. Look, they're coming for us. Hey! Over here! Kem kén rồi. Oh! Lucas! Kem kén rồi. Oh! Kem kén. Kemudian Maria dibawa ke puskesmas terdekat yang telah dipenuhi oleh banyak korban. Lucas yang berada di sana berkeliling mencari ayah dan kedua adiknya, berharap mereka ada di sana. Phải đây em. Buông xuống đây. Phải đây. Cho. Maria saat ini merasakan sakit yang luar biasa akibat luka yang mulai infeksi dan kehilangan banyak darah. Maria adalah seorang dokter dan dia tahu obat apa yang dapat membantunya sekarang. Kemudian dia meminta Lucas untuk mengambilkan antibiotik. I can't read the labels. They're all in Thai. Michael.
Suasana di sana sangat sibuk dan sepertinya banyak orang yang sedang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, Maria meminta Lukas untuk menolong orang lain di sana. Apapun bentuk pertolongannya pasti akan sangat berarti bagi mereka. Lukas kemudian melakukan yang diperintahkan oleh ibunya. Dia berkeliling di puskesmas itu dan bertemu dengan banyak orang yang meminta pertolongannya. Satu demi satu dia memasuki setiap bangsal, mencari nama-nama yang dicari, hingga akhirnya dia menemukan salah satu nama dan dia mempertemukan dengan keluarga mereka. Benstrom. Ja. Benstrom from Sweden. I know. Okay. No, you have to stay here. You have to stay here because it's a very long. Benstrom. Namun sayangnya saat Lukas kembali akan menemui Maria, ternyata ibunya sudah tidak ada di tempat. Lukas sangat cemas hingga dia emosi dan untunglah ada perawat yang akan membantu menemukan Maria. It's alright. It's okay. Take it easy, boy. No, I will help you. Okay. Okay. Saat ini, Lukas berada di tenda medis darurat bersama puluhan anak di sana yang kehilangan keluarga. Seorang perawat menempelkan tulisan namanya, entah apa untuk tujuan yang belum diketahuinya. my granddad. Sementara itu, di lokasi terjadinya tsunami, seorang berjalan sempoyongan dan ternyata itu adalah Henry yang menemukan bola merah terakhir dipakai untuk bermain anak-anaknya sebelum kejadian. Henry berkeyakinan keluarganya ada di sekitar tempat ini. Namun sayang, di sana hanya tersisa puing-puing akibat terjangan tsunami. Tanpa putus asa, dia memanggil-manggil anak dan istrinya. Setelah itu, Henry kembali ke penginapan yang ternyata di sana ada Thomas dan Simon. Henry mengatakan kepada kedua anaknya itu bahwa ibunya dan Lukas belum ditemukan. Sementara itu, truk pengungsi akan membawa mereka ke puskesmas. Henry meminta kepada kedua anaknya untuk ke puskesmas, sementara dirinya akan tetap mencari Maria dan Lukas. Thomas sempat bersikeras untuk mengungsi ke puskesmas bersama Henry. Namun setelah mendengar ucapan Henry, akhirnya Thomas mau mengungsi dan akan menjaga Simon. Dad, a whole load of helicopters just flew by. I can't look. I've never looked after someone before. Wait for me. And the water hit. No. I didn't feel so scared anymore because I knew I wasn't on my own, you see? Okay. I love you. I'll be with you tomorrow, I promise. Henry kemudian kembali mencari Maria dan Lukas di lokasi puing-puing di sana. Alhasil dia tidak menemukan apa-apa, yang akhirnya dia dibawa ke tempat pengungsian. We'll drive you somewhere safer. You were at the orchid, right? It's a hit. We found my middle son first, palm tree. He's only 5. Singkat cerita, Lukas diminta oleh perawat untuk memperhatikan beberapa benda berupa jam dan cincin. Namun Lukas tidak mengenali semuanya. Lantas dia diajak untuk ke sebuah bangsal yang ternyata di sana ada Maria. Mereka sangat bahagia bisa bertemu kembali.
I thought you were dead, Mum. We're so sorry. Kembali pada Henry yang saat ini tengah mencari keluarganya di puskesmas tempat Maria dirawat. Saat Henry melintas di depan kamar tempat Maria berada, tiba-tiba Maria merasakan bayangan Henry yang ada di luar. Sempat Lukas melihat sosok ayahnya dari kejauhan, namun setelah dikejar dia tidak dapat menemukan Henry. Kembali pada Thomas dan adiknya yang tengah berada di truk, tiba-tiba Simon turun dari truk karena tidak tahan lagi menahan hasrat pipisnya. Tanpa mereka sadari, Lukas melintas di belakang mereka. Okay, we go now. Kemudian Henry yang merasa pesimis tidak menemukan keluarganya di tempat ini, dia kembali ke truk dan berniat akan mencari ke tempat lain. Sementara itu Lukas yang masih saja mondar-mandir mencari ayahnya, di tengah kerumunan dia memanggil ayahnya dengan sangat lantang yang membuat Thomas dan Simon mendengarnya. Kemudian mereka bertiga akhirnya dapat bertemu kembali. Di sini penonton akan dibuat menangis. Jadi bersyukurlah kita yang saat ini selalu bersama-sama dengan keluarga kita dalam keadaan yang jauh lebih baik dari keadaan mereka sekarang. Jangan sia-siakan keluarga kita. Lucas! Lucas! What? Mereka segera menuju tempat Maria. Di sana Maria sangat bahagia melihat keluarganya sekarang ada di dekatnya. Namun dia tidak bisa berkata sedikit pun karena kondisi yang sangat parah dan akan segera menjalani operasi. No. No. You're gonna take care of you, okay? Promise you we're gonna be fine. Singkat cerita, operasi yang dijalani Maria berjalan dengan baik dan keesokan paginya mereka diterbangkan kembali ke negara asal dalam keadaan membaik. Dan film pun sudah berakhir. Oh, from Zurich Insurance. There's something to take care of. I'll see you once you get back. Bagaimana? Film yang sangat menangiskan, bukan? Tidak disangka liburan yang menyenangkan justru harus mengalami peristiwa musibah tsunami yang hampir saja merenggut nyawa keluarga Henry.
Pesan yang dapat diambil adalah bahwa musibah itu datang dengan tiba-tiba dan tidak pamit terlebih dahulu. Pesan berikutnya, kita harus selalu bersyukur masih selalu bisa bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Simus mewakili jajaran yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas dukungan kalian semua. Nasi leye jangan rese. Au au.